Bayangkan, setiap hari Anda bangun pagi, minum teh hangat, sarapan seperti biasa, merasa sehat tanpa keluhan apapun. Tapi tanpa disadari, ginjal Anda mungkin sudah rusak sampai 70% dan Anda tidak merasakannya sama sekali. Saya, Dr. Indri, pernah menangani seorang pasien bernama Pak Suyono, pensiunan guru yang rajin berolahraga dan jarang sakit. Saat datang ke klinik hanya untuk cek rutin, hasil lab menunjukkan fungsi ginjalnya tinggal 30%. Beliau kaget, bahkan berkata, "Tapi dok, saya nggak pernah sakit ginjal kok." Dan itulah yang sering terjadi. Ginjal itu organ yang diam, tidak menjerit saat mulai rusak. Ia bekerja keras membersihkan racun, tapi ketika mulai menyerah, tubuh kita sering baru menyadarinya saat terlambat. Jadi, jangan tunggu sakit dulu untuk waspada. Bisa jadi tubuh kita sedang memberi sinyal halus, tapi kita menganggapnya sepele. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan tanda-tanda awal yang sering diabaikan, kebiasaan yang diam-diam merusak ginjal, serta cara sederhana menjaga ginjal tetap sehat di usia lanjut. Sebelum lanjut, yuk tulis asal kota Bapak Ibu di kolom komentar, tekan subscribe, dan like video ini supaya semakin banyak orang tua Indonesia yang bisa hidup sehat dan panjang umur. Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Setelah saya jelaskan tentang betapa berbahayanya kerusakan ginjal yang sering tidak disadari, sekarang mari kita kenali lebih dalam apa sebenarnya peran ginjal di tubuh kita dan kenapa ia bisa rusak tanpa gejala. Ginjal itu kecil, kira-kira seukuran genggaman tangan, tapi jangan salah, pekerjaannya luar biasa berat. Setiap hari, ginjal menyaring lebih dari 180 liter darah dan dari situ mengeluarkan sekitar 1,5 hingga 2 liter urin untuk membuang sisa racun, garam, serta zat berlebih dari tubuh. Menurut data dari National Kidney Foundation atau NKF, ginjal bekerja tanpa henti 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa istirahat. Bayangkan, kalau mesin cuci bekerja terus-menerus tanpa pernah dimatikan, cepat atau lambat pasti aus, bukan? Nah, begitu juga ginjal kita. Saya pernah menangani seorang pasien, sebut saja Bu Yati, usia 66 tahun. Beliau datang dengan keluhan ringan, hanya merasa sering lelah dan sedikit bengkak di kaki. Awalnya, beliau pikir, mungkin karena terlalu lama duduk waktu jaga cucu. Tapi saat kami periksa fungsi ginjalnya, ternyata sudah turun cukup signifikan. Yang membuat saya miris, beliau tidak pernah tahu kalau ginjalnya sudah bekerja keras lebih dari seharusnya. Dan kisah seperti Bu Yati ini bukan 1-2. Menurut WHO, 1 dari 10 orang dewasa di dunia mengalami gangguan ginjal kronis dan lebih dari 90% tidak menyadarinya karena gejalanya muncul sangat lambat. Sementara di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa penyakit ginjal kronis termasuk 10 besar penyebab kematian tertinggi, terutama pada usia lanjut. Masalahnya, ginjal punya satu sifat yang membuatnya berbahaya dalam diam. Ia jarang menimbulkan rasa sakit. Berbeda dengan jantung yang bisa nyeri saat bermasalah atau lambung yang terasa perih, ginjal tetap bekerja meski sel-selnya mulai rusak. Tubuh kita baru mulai menunjukkan gejala ketika lebih dari separuh jaringan ginjal sudah tidak berfungsi. Inilah sebabnya banyak orang baru tahu setelah angka kerusakannya mencapai 60 hingga 70%. Ginjal memiliki 2 bagian utama, yaitu glomerulus, penyaring darah, dan tubulus, pengatur cairan dan garam. Saat tekanan darah tinggi, kadar gula yang berlebihan, atau konsumsi obat tertentu terus berlangsung dalam waktu lama,
Penyaring halus di glomerulus ini perlahan rusak. Begitu rusak, sel-selnya tidak bisa tumbuh kembali seperti semula. Tubuh kemudian bekerja lebih keras untuk mengimbangi, tapi akibatnya ginjal jadi makin kelelahan. Saya sering menggunakan analogi ini kepada pasien lansia. Ginjal itu seperti dua orang penjaga kebersihan yang tiap hari menyapu halaman besar. Selama mereka kuat, halaman bersih. Tapi kalau satu mulai lelah, yang satunya harus bekerja 2 kali lipat. Lama-lama dua-duanya kehabisan tenaga. Begitu juga dengan tubuh kita. Awalnya mungkin terasa baik-baik saja, tapi di dalam, ginjal sudah berjuang sendirian. Selain menyaring racun, ginjal juga punya peran penting lain yang sering terlupakan. Mengatur tekanan darah dengan menghasilkan hormon bernama renin, membantu pembentukan sel darah merah lewat hormon eritropoietin, menjaga keseimbangan kalsium dan tulang lewat pengaturan vitamin D aktif. Jadi ketika ginjal mulai gagal menjalankan fungsinya, efeknya bisa terasa ke seluruh tubuh. Tekanan darah naik, tubuh lemas, tulang rapuh, bahkan kulit menjadi kusam dan gatal. Dan sayangnya, semua itu sering dianggap sebagai tanda penuaan biasa. Beberapa pasien saya baru menyadari setelah wajah mereka mulai bengkak atau kaki terasa berat setiap pagi. Padahal itu sudah tanda retensi cairan, sinyal bahwa ginjal mulai kesulitan mengatur kadar air di dalam tubuh. Menurut penelitian dari National Institutes of Health (NIH) di Amerika, bahkan orang dengan fungsi ginjal hanya 30% masih bisa tampak sehat dari luar tanpa gejala jelas. Itulah sebabnya pemeriksaan laboratorium sederhana seperti ureum, kreatinin, dan laju filtrasi glomerulus atau EGFR sangat penting, terutama untuk usia di atas 50 tahun. Pemeriksaan ini bisa mendeteksi penurunan fungsi ginjal sebelum gejala terasa. Saya pribadi sering mengatakan pada pasien, lebih baik tahu lebih awal, walau hanya sedikit menurun, daripada tahu saat sudah tidak bisa kembali normal. Bapak Ibu, ginjal bukan hanya organ, tapi penjaga keseimbangan tubuh yang bekerja tanpa pamrih. Ia tidak pernah protes, meski kita kurang minum air, makan terlalu asin, atau menahan buang air kecil terlalu lama. Namun kalau terus dibiarkan, lama-lama pekerja senyap ini akan menyerah. Dan saat itu terjadi, tubuh akan mulai menumpuk racun, tekanan darah melonjak, dan energi seolah menghilang. Jadi mengenal fungsi ginjal bukan sekedar pengetahuan medis, tapi langkah pertama untuk menyelamatkan diri sendiri dari penyakit yang diam-diam mematikan. Kalau di bab sebelumnya, kita sudah mengenal betapa pentingnya peran ginjal dan bahayanya kerusakan yang diam-diam, sekarang kita bahas hal yang lebih menakutkan. Tanda-tanda awal kerusakan ginjal yang sering kita abaikan karena terlihat sepele. Saya masih ingat jelas dengan seorang pasien saya, Pak Hasan, 64 tahun, pensiunan pegawai negeri. Beliau datang hanya karena istrinya memaksa untuk cek kesehatan tahunan. Katanya, "Saya sehat kok, Dok, cuma agak gampang capek." Tapi setelah hasil laboratorium keluar, fungsi ginjalnya sudah turun hingga 40%. Saat saya beritahu, beliau kaget dan diam lama, lalu berkata pelan, "Padahal saya nggak ngerasa sakit apa-apa, Dok." Dan disitulah letak bahayanya. Ginjal jarang memberi sinyal jelas saat mulai rusak. Menurut National Kidney Foundation atau NKF, lebih dari 90% penderita penyakit ginjal kronis tidak menyadari kondisi mereka sampai tahap lanjut. Ginjal adalah organ yang pendiam. Ia tidak punya banyak saraf nyeri, sehingga tidak menimbulkan rasa sakit meskipun sedang rusak. Gejalanya halus sekali, sering disangka karena usia, cuaca, atau kelelahan biasa. Tapi bila kita peka, tubuh sebenarnya sudah berbicara lewat tanda-tanda kecil berikut ini.
1. Mudah lelah dan kurang energi. Ginjal yang rusak tidak mampu memproduksi cukup hormon eritropoietin yang berfungsi membantu pembentukan sel darah merah. Akibatnya, tubuh mengalami anemia ringan. Inilah sebabnya banyak penderita ginjal terasa cepat lelah, lesu, dan sering mengantuk meski tidur cukup. Menurut penelitian dari Mayo Clinic, anemia akibat gangguan ginjal ini bisa muncul jauh sebelum fungsi ginjal turun drastis. Jadi, jika Anda sering merasa lemas tanpa sebab jelas, jangan langsung menyalahkan usia. Bisa jadi itu sinyal dari ginjal Anda. 2. Pembengkakan di wajah, kaki, atau tangan. Salah satu tanda paling umum yang sering saya lihat di pasien lansia adalah bengkak halus di area mata, terutama pagi hari, dan di pergelangan kaki menjelang sore. Ini terjadi karena ginjal tidak mampu membuang kelebihan cairan dan garam dari tubuh. Kadang pasien berpikir itu hanya karena kebanyakan duduk, padahal itu sinyal bahwa tubuh sedang menahan air. Saya pernah menangani Bu Minah, 70 tahun, yang datang sambil tertawa. "Dok, saya jadi gemukan nih, pipinya berisi sekarang." Setelah dicek, ternyata berisinya bukan lemak, tapi penumpukan cairan akibat fungsi ginjalnya menurun. 3. Perubahan frekuensi buang air kecil. Perubahan pola buang air kecil seringkali menjadi tanda pertama yang diabaikan. Beberapa orang jadi sering buang air kecil di malam hari, nokturia, sedangkan sebagian lainnya justru berkurang drastis. Menurut National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases atau NIDDK, perubahan ini terjadi karena ginjal mulai kehilangan kemampuan menyaring dan menahan cairan dengan baik. Jika Anda sering terbangun di malam hari untuk ke toilet, atau urin Anda berbusa, keruh, atau berwarna lebih gelap, sebaiknya segera lakukan pemeriksaan. Urin berbusa, misalnya, bisa menandakan kebocoran protein, tanda awal kerusakan glomerulus, bagian penyaring utama ginjal. 5. Gatal di kulit dan nafsu makan berkurang. Saat ginjal mulai gagal membuang racun dari darah, zat sisa seperti urea dan kreatinin menumpuk. Kondisi ini bisa menyebabkan kulit terasa gatal, kering, bahkan pecah-pecah tanpa sebab yang jelas. Sementara itu, peningkatan racun dalam darah juga bisa mempengaruhi sistem pencernaan, membuat seseorang mual, kehilangan nafsu makan, atau merasa pahit di mulut. Beberapa pasien saya bahkan turun berat badan 3 hingga 4 kg dalam sebulan tanpa diet apapun. Dan yang membuat mereka bingung, tidak ada rasa sakit, hanya hilang selera makan. 6. Tekanan darah naik tanpa sebab jelas. Ginjal dan tekanan darah itu seperti dua sisi mata uang yang saling mempengaruhi. Ketika ginjal rusak, sistem pengatur tekanan darah atau renin-angiotensin system ikut terganggu, sehingga tekanan darah bisa melonjak tiba-tiba. Sebaliknya, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol juga bisa mempercepat kerusakan ginjal. Inilah yang disebut lingkaran setan ginjal dan hipertensi. Menurut WHO, hampir 60% pasien gagal ginjal juga memiliki riwayat hipertensi kronis yang tidak teratasi dengan baik. Sayangnya, banyak yang berpikir tekanan darah tinggi itu biasa untuk usia tua. Padahal, itu bisa jadi alarm tubuh. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda merasa lebih cepat lelah, wajah mulai bengkak ringan, atau sering ke kamar mandi malam hari, jangan dianggap remeh. Bisa jadi itu bukan sekadar tanda usia, tapi cara tubuh memperingatkan bahwa ginjal kita sedang meminta tolong. Setelah kita membahas tanda-tanda halus yang sering diabaikan,
Sekarang saatnya kita membahas sesuatu yang lebih dekat kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar perlahan merusak ginjal kita sendiri. Banyak pasien yang saya tangani terkejut saat tahu bahwa penyebab utama kerusakan ginjal bukan karena makanan aneh atau racun misterius, tapi justru karena rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari selama bertahun-tahun. Saya masih ingat dengan salah satu pasien saya, Pak Sabar, usia 61 tahun. Beliau rajin jalan pagi, tidak merokok, dan merasa hidupnya sudah cukup sehat. Namun ketika hasil pemeriksaan laboratorium keluar, kreatininnya tinggi dan tekanan darahnya selalu di atas normal. Setelah kami telusuri, ternyata setiap pagi beliau rutin minum kopi instan 2 gelas dan jarang minum air putih karena katanya tidak mau bolak-balik ke kamar mandi. Kebiasaan sederhana seperti itu, bila dilakukan terus-menerus, bisa mempercepat kelelahan ginjal. Dan ternyata, Pak Sabar tidak sendirian. Data dari National Kidney Foundation, NKF, menunjukkan bahwa lebih dari 75% kasus gagal ginjal kronis disebabkan oleh 2 hal utama, yaitu tekanan darah tinggi dan diabetes yang tidak terkontrol. Mari kita bahas satu persatu. 1. Tekanan darah tinggi dan diabetes yang tidak teratur. Ginjal bekerja seperti filter halus yang menyaring darah dari racun. Namun tekanan darah yang terlalu tinggi bisa merusak dinding pembuluh darah halus di ginjal, sehingga penyaring itu menjadi bocor. Akibatnya, protein yang seharusnya tetap di dalam darah malah keluar bersama urin. Ini tanda awal kerusakan ginjal yang disebut proteinuria. Menurut World Health Organization, WHO, tekanan darah tinggi menjadi penyebab lebih dari 40% kasus gagal ginjal di seluruh dunia. Begitu pula dengan diabetes. Kadar gula yang tinggi dalam darah dapat merusak glomerulus atau penyaring utama ginjal, membuatnya keras dan kehilangan kemampuan menyaring dengan baik. Kondisi ini dikenal sebagai diabetic nephropathy dan menjadi salah satu penyebab paling umum penyakit ginjal kronis pada usia lanjut. Saya sering berkata pada pasien, bukan makanan manisnya yang langsung merusak ginjal, tapi gula darah tinggi yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa dikontrol. 2. Kurang minum air putih. Banyak orang, terutama lansia, menyepelekan pentingnya air putih. Ada yang takut sering buang air kecil, ada juga yang merasa tidak haus, padahal tubuh tetap butuh cairan. Menurut European Hydration Institute, dehidrasi ringan yang terjadi terus-menerus bisa mengganggu proses penyaringan ginjal dan meningkatkan resiko batu ginjal. Air membantu melancarkan aliran darah ke ginjal dan mengeluarkan sisa metabolisme. Tanpa cukup cairan, ginjal harus bekerja lebih keras dan racun bisa menumpuk lebih cepat. Saya sering menganjurkan pasien lansia untuk minum sedikit-sedikit tapi sering. Misalnya setengah gelas setiap jam, bukan langsung banyak dalam satu waktu. Ini membantu ginjal bekerja stabil tanpa membebani tubuh. 3. Terlalu sering konsumsi obat pereda nyeri. Obat pereda nyeri seperti ibuprofen, naproxen, atau aspirin, golongan NSAID, memang membantu mengatasi nyeri sendi, pegal, atau sakit kepala. Namun, jika dikonsumsi terus-menerus tanpa pengawasan dokter, obat ini bisa menghambat aliran darah ke ginjal dan menyebabkan kerusakan permanen.
Menurut Mayo Clinic, penggunaan NSAID jangka panjang meningkatkan resiko gagal ginjal hingga 2 kali lipat, terutama pada usia di atas 60 tahun. Masalahnya, banyak orang menganggap obat ini aman karena dijual bebas. Padahal, untuk pasien dengan tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit jantung, efeknya bisa jauh lebih berat. Saya pernah menangani Bu Lilis, 68 tahun, yang sudah rutin minum obat nyeri sendi selama 5 tahun. Beliau merasa lebih nyaman karena tidak sakit lutut lagi, tapi tiba-tiba tubuhnya bengkak dan urin jadi keruh. Setelah diperiksa, ginjalnya mengalami kerusakan yang cukup parah akibat pemakaian obat jangka panjang. Pesan saya, jangan pernah minum obat apapun secara rutin tanpa konsultasi dokter, terutama di usia lanjut. 4. Terlalu banyak garam dan makanan instan. Makanan cepat saji, keripik, mie instan, atau sambal botolan memang menggugah selera, tapi semua itu mengandung sodium atau garam sangat tinggi. Kelebihan sodium membuat tubuh menahan cairan, meningkatkan tekanan darah, dan memperberat kerja ginjal. Menurut American Heart Association (AHA), konsumsi garam harian ideal adalah tidak lebih dari 1.500 mg per hari, setara dengan kurang dari 1 sendok teh. Sayangnya, banyak orang Indonesia bisa mengkonsumsi 2 hingga 3 kali lipat dari batas aman. Saya selalu bilang pada pasien, bukan berarti tidak boleh makan enak, tapi kendalikan porsinya. Tubuh kita tidak butuh rasa asin sebanyak lidah kita inginkan. 5. Menahan buang air kecil terlalu lama. Kebiasaan ini sering dianggap sepele, terutama bagi mereka yang sedang bepergian. Namun menahan urin terlalu lama dapat meningkatkan resiko infeksi saluran kemih yang bila berulang bisa merambat ke ginjal dan menyebabkan peradangan atau pyelonefritis. Menurut penelitian di Journal of Urology, infeksi berulang menjadi salah satu faktor resiko jangka panjang untuk penurunan fungsi ginjal, terutama pada wanita lansia. Kebiasaan-kebiasaan ini terlihat kecil, tapi bila dilakukan terus-menerus, efeknya bisa luar biasa besar. Saya selalu bilang pada pasien lansia, ginjal itu seperti teman lama. Ia kuat, sabar, dan tidak banyak bicara. Tapi kalau terus disakiti, ia akhirnya pergi tanpa pamit. Karena itu, sadari sejak dini kebiasaan mana yang perlu dikurangi. Kalau sudah terlanjur dilakukan bertahun-tahun, tidak apa-apa. Yang penting mulai perbaiki hari ini. Di bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara melindungi dan memulihkan fungsi ginjal yang masih tersisa dengan langkah-langkah sederhana yang bisa dilakukan di rumah setiap hari. Setelah kita bahas berbagai kebiasaan yang diam-diam merusak ginjal, kini saatnya kita berbicara tentang harapan. Karena kabar baiknya, masih banyak yang bisa kita lakukan untuk menjaga ginjal agar tetap kuat meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Saya selalu percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Ginjal memang tidak bisa tumbuh kembali seperti kulit yang luka, tapi kita masih bisa memperlambat kerusakannya, bahkan menjaga agar fungsinya stabil bertahun-tahun. Saya jadi teringat dengan salah satu pasien saya, Bu Narti, 67 tahun. Beliau datang ke klinik dengan hasil lab yang menunjukkan penurunan fungsi ginjal ringan. Saat saya jelaskan kondisinya, beliau langsung menunduk dan berkata, "Saya takut, Dok. Apakah saya akan cuci darah?" Saya tenangkan beliau. Lalu saya bilang, "Tidak, Bu. Kita masih bisa perbaiki, asal disiplin dan mau ubah gaya hidup." 3 bulan kemudian, saat kontrol, hasil labnya membaik. Tekanan darah stabil, bengkak hilang, dan yang paling penting, beliau terlihat lebih ceria. Kisah seperti Bu Narti membuktikan satu hal,
Perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar. Herbal 1. Minum air putih yang cukup tapi bijak. Air adalah teman terbaik ginjal. Ia membantu membuang racun dan menjaga agar darah tetap encer sehingga ginjal tidak bekerja terlalu keras. Menurut National Kidney Foundation, kebutuhan air rata-rata untuk orang dewasa sekitar 1,5 hingga 2 liter per hari. Tapi jumlah ini bisa disesuaikan tergantung kondisi tubuh, cuaca, dan saran dokter. Bagi lansia, saya sarankan minum sedikit-sedikit tapi sering. Contohnya, setengah gelas tiap 1 jam saat terjaga. Jangan tunggu haus baru minum, karena pada usia lanjut, rasa haus sering menurun. Namun bagi yang sudah memiliki pembatasan cairan, seperti gagal jantung atau ginjal stadium lanjut, jumlahnya harus disesuaikan oleh dokter. Ingat, minum cukup air bukan berarti minum berlebihan. Terlalu banyak air juga bisa berbahaya bila ginjal tidak mampu membuang cairan dengan baik. Diet 2. Kendalikan tekanan darah dan gula darah. Dua musuh utama ginjal, hipertensi dan diabetes, harus dikendalikan dengan serius. Menurut World Health Organization atau WHO, menjaga tekanan darah di bawah 130/80 mmHg dapat memperlambat kerusakan ginjal hingga 50%. Sedangkan bagi penderita diabetes, menjaga kadar gula darah dalam batas normal atau HB1C di bawah 7% bisa mencegah kerusakan pembuluh darah di ginjal. Bagaimana caranya? Periksa tekanan darah secara rutin minimal seminggu sekali. Batasi konsumsi gula tambahan, nasi putih berlebih, dan makanan tinggi karbohidrat olahan. Pilih karbohidrat kompleks seperti beras merah, oatmeal, atau umbi-umbian. Jangan lupa olahraga ringan seperti jalan kaki 20-30 menit setiap hari. Saya selalu bilang pada pasien lansia saya, ginjal tidak butuh obat mahal, tapi butuh kebiasaan yang baik dan dilakukan setiap hari. Ketiga, kurangi garam dan makanan olahan. Garam membuat tubuh menahan air, meningkatkan tekanan darah, dan membebani ginjal. Menurut American Heart Association, AHA, konsumsi garam sebaiknya tidak lebih dari 1.500 mg per hari, setara dengan setengah sendok teh kecil. Mulailah dengan cara sederhana. Hindari makanan instan, mie, sosis, atau keripik kemasan. Ganti bumbu penyedap dengan rempah alami seperti bawang putih, jahe, kunyit, atau daun seledri. Jika masak sendiri, kurangi takaran garam sedikit demi sedikit agar lidah bisa menyesuaikan, atau bisa diperbanyak penggunaan rempah sebagai bumbu alami. Pasien saya, Pak Anwar, dulu sulit meninggalkan kebiasaan makan asin. Namun setelah saya ajak perlahan mengganti bumbu dengan rempah, kini tekanan darahnya jauh lebih stabil dan beliau berkata, "Ternyata rasa alami makanan itu lebih enak ya, Dok." Keempat, bergerak setiap hari dan istirahat yang cukup. Olahraga ringan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke ginjal. Menurut Cleveland Clinic, aktivitas fisik teratur bisa menurunkan tekanan darah, mengontrol gula, dan menjaga berat badan. Semua ini sangat baik untuk mencegah kerusakan ginjal. Tidak perlu olahraga berat. Jalan pagi, senam ringan, atau peregangan selama 20 menit sudah cukup. Yang penting adalah konsisten, bukan keras. Jangan lupa juga tidur cukup 6 hingga 8 jam setiap malam. Saat tidur, ginjal memperbaiki dirinya sendiri dan menyeimbangkan kadar cairan tubuh. Kurang tidur justru bisa meningkatkan hormon stres yang memperburuk tekanan darah. Kelima, konsumsi obat dengan bijak dan rutin periksa kesehatan. Hindari kebiasaan minum obat nyeri atau jamu tanpa pengawasan dokter. Beberapa bahan herbal atau suplemen tertentu bisa bersifat nefrotoksik. Artinya, beresiko merusak ginjal jika dikonsumsi berlebihan. Saya selalu mengingatkan pasien untuk memeriksakan fungsi ginjal minimal sekali setahun, terutama jika memiliki tekanan darah tinggi, diabetes, atau riwayat keluarga gagal ginjal.
Pemeriksaan sederhana seperti ureum, kreatinin, dan ELGFR bisa menyelamatkan nyawa bila dilakukan sejak dini. Menurut Mayo Clinic, deteksi dini adalah kunci emas dalam mencegah penyakit ginjal kronis berkembang menjadi gagal ginjal stadium akhir. Keenam, jaga pikiran dan emosi tetap tenang. Jangan lupa, stres yang berkepanjangan juga bisa mempengaruhi tekanan darah dan keseimbangan hormon dalam tubuh. Belajarlah untuk tenang, bersyukur, dan tetap aktif sosial. Tertawa, berbicara dengan keluarga, atau merawat tanaman, semua itu membantu menjaga kesehatan jantung dan ginjal. Saya sering mengatakan pada pasien lansia, tubuh yang tenang, ginjal pun ikut tenang. Ginjal kita tidak butuh hal rumit untuk dijaga. Ia hanya butuh kebiasaan baik yang dilakukan setiap hari dengan konsisten. Mulai dari minum air cukup, makan sehat, tidur cukup, sampai rutin memeriksakan diri. Dan yang paling penting, jangan tunggu sakit baru berubah. Karena setiap langkah kecil hari ini adalah investasi besar untuk hari tua yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Bapak Ibu yang saya sayangi, menjaga ginjal berarti menjaga kualitas hidup. Mulailah dari kebiasaan kecil hari ini. Cukup minum air, makan sehat, dan rajin periksa. Jangan lupa, bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga dan teman agar semakin banyak yang tahu pentingnya menjaga ginjal sejak dini. Karena ilmu yang dibagikan bisa jadi amal kebaikan untuk kita semua. Ingat, kesehatan itu bukan segalanya. Tapi tanpa kesehatan, segalanya bisa hilang. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Dr. Indri, pamit dulu. Tetap sehat, tetap semangat, dan lansia sehat abadi.